Sahabat sekalian, sore hari ini kita kedatangan tamu yang keren, yang top, yang luar biasa, yang sering tampil di TV. Inilah Aga Panas Dalam. Dan dia juga Wali Kota Mural Kota Bandung. Sebelum itu kita minta beliau untuk jamming dulu. Siap. Jangan Aga Panas Dalam. Sudah jangan ke Jatinangor, dia sudah ada yang punya. Lebih baik diam di sini, temani AA bernyanyi di sini. Demi cinta engkau berikan buku-buku dan cindera mata. Demi cinta engkau praktekkan buku taktik menguasai wanita. Ini asmara, itu asrama, inarmonia progresio. Ini asmara, itu asrama, inarmonia progresio. Sudah jangan ke Jatinangor, masih banyak kota lainnya. Perempuan tak cuma dia, ada 3 miliar 21. Ini asmara, itu asrama, inarmonia progresio. 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 Sudah jangan ke Jatinangor. Oke, aturun. Oke. Aga Panas Dalam. Baik, sahabat sekalian, ada sosok fenomenal, ya, rambutnya mohak, ya. Beliau Aga Panas Dalam yang menjadi band ikonik di Kota Bandung. Salah satunya banyak ya, ikonik ya. Ada 3.422. Yang berarti Panas Dalam ke salah satunya. Ya. Dari 342. 3.422. Yang kira itu ke 3.423. Di luar dong. Aduh, juga. Gak apa-apa lah ya. Gak apa-apa. Ya, kan gak boleh sama. Gak boleh. Berbeda itu keren. Yang lain bagus. Gak apa-apa kita mah. Bagus banget. Nih, kalau ngobrol sama musisi begini, saya begini. Jangan dibuat serius. Kang Aga, saya mau tanya. Ya. Nah, ada 2 sosok keren Kang Aga. Siapa yang tuh? Yang pertama sebagai vokalis Panas Dalam, band ikonik Kota Bandung. Yang siapa kedua, itu teh? Erwin. Itu teman saya. Oh begitu ya? Ya Kang Erwin, vokalis di Panas Dalam. Kang Aga, Kang Erwin. Saya dulu. Oh gitu. Kalau sekarang mah masih. Jadi mau Kakak keluar? Belum. Kompor. Dan juga sebagai Wali Kota Mural Kota Bandung. Oke. Nah, saya mau tanya dulu, kenapa ada nama yang melekat sebagai Wali Kota Mural Kota Bandung? Wali Kota Mural, Wali Kota Komunitas Mural Bandung ya. Jadi sebetulnya
Ini karena pada waktu itu saya pernah bikin kegiatan yang ngumpulin komunitas mural sekota Bandung tahun 2016. Gitu, ya. Waktu itu saya masih di Ikatan Alumni ITB Jawa Barat, masih pengurus, wakil ketua waktu itu. ITB juga? Iya. ITB jurusan apa? Saya desain produk. Desain produk. S1. S1 desain produk. Ya. Sampo, sabun. Ya itu masuk ya. Terus footwear, sepatu, mebel, terus transportasi, mobil, kokpit pesawat dan lain-lain, jewelry juga. Pokoknya segala sesuatu benda yang ada human interface-nya, ada hubungannya sama manusia, berarti itu desain produk yang bikin gitu. Itu S1 di desain produk, S2 sama juga desain juga di ITB. S3 nanti mau ngambil, saya rencananya mau ke luar negeri di Pagarsih, ada percetakan. Oh begitu. Mau saya beli. Bukan di sana, di mana? Di mana? Di Sukaresmi bukan? Bukan. Balok apa? Nah, Astana Anyar mau saya bangun waterboom. Oh begitu. Biar temanya horor. Iya. Waterboom. Ya. Itu sih karena saya waktu itu pengurus Ikatan Alumni ITB Jawa Barat sebagai wakil ketua. Terus kita bikin acara ngemural Jalan Siliwangi yang jalannya gini kan. Itu dimural karena tahun 2003 saya waktu keluarga mahasiswa ITB di kampus itu kita yang ngemural pertama kali dan itu dapat rekor mural terpanjang se-Indonesia 470 sekian meter dan dikerjakan dalam 3 hari gitu. Nah akhirnya karena biasa dikerjakan oleh mahasiswa ITB, akhirnya tahun 2016 saya coba bikin lagi tapi konsepnya dirubah dikit. Jadi pesertanya nggak cuma anak-anak seni rupa ITB, dari berbagai kalangan mahasiswa dan umum di Bandung. Jadi komunitas mural kan banyak di Bandung ternyata. Ada komunitas mural, banyak lah pokoknya mah, dari kampus-kampus, dari non-kampus. Bahkan ketika kita open submission, waktu itu yang datang itu nggak cuma dari Bandung aja. Dari Cirebon datang, daftar gitu maksudnya, dari Garut, dari Sukabumi, dan kawan-kawan yang lain lah, Cianjur gitu ya. Bahkan Cianjur itu satu SMA datang ke Bandung. Dan dari situ akhirnya kita mengerjakan mural selama 3 hari, hampir 1.000 relawan setiap harinya. Kemudian kawan-kawan mural ngumpul tuh, gimana kalau kita bikin komunitas aja katanya. Oke, saya bilang, tapi harus ada koordinatornya. Kita pengen koordinatornya Kang Alga katanya gitu. Saya nggak mau kan ya, masa saya jadi koordinator mural Bandung. Karena waktu itu Kang Emil wali kota kan ya, biar keren. Saya nggak mau jadi koordinator, saya pengennya wali kota komunitas mural Bandung, saya bilang. Wali kota? Jadi saya calon presiden lah. Presiden podcast. Presiden podcast. Oh itu ya? Gitu latar belakangnya. Ceritanya begitu. Ya akhirnya sampai sekarang alhamdulillah kami mengerjakan beberapa proyek non komersial sama komersial. Sampai sekarang sih udah di beberapa kota di Jawa Barat. Gitu. Ya. Nah mural ini kan coretan dinding mengandung makna filosofi, kritik sosial dan lain sebagainya. Enggak juga ya? Enggak juga. Juganya apa? Jadi sebetulnya kalau mural itu sebetulnya ini udah ada dari tahun 2000 sebelum Masehi bahkan ya. Karena 2000 sebelum Masehi. Betul, karena hieroglif itu mural. Jadi mural itu segala sesuatu yang digambar atau ditulis di dinding gitu. Mural itu definisinya seperti itu. Dan bisa gambar atau digambar pakai cat ya, bisa dipahat gitu. Jadi kalau misalkan kita kategorikan mural itu juga pahatan, sebetulnya Bangsa Sailendra bikin Borobudur itu juga mural sebetulnya. Mural ya. Cuman kesininya kebanyakan orang tahu mural itu gambar-gambar di tembok gitu. Karena perkembangan informasi kekinian. Iya betul, karena makin sini makin simpel aja lah mural. Oh gambar tembok lah. Ada kalau yang itu mah relief disebutnya gitu kan ya. Tapi ya udah nggak apa-apa ketika mural akhirnya dalam bahasa yang lebih pop adalah gambar di dinding gitu ya. Memang tujuannya juga macam-macam gitu. Ada yang nulis protes gitu kan ya. Iya. Ada yang nulis kritikan, protes, ada juga yang nulis himbauan, ada juga yang for art aja, ada juga yang for fun gitu. Jadi sebetulnya tembok itu adalah media yang sama seperti gitar, seperti kuas, seperti alat-alat yang lain gitu. Senimannya mau bikin apa nih gitu. Mural juga sama kayak seni lainnya.
sama seperti sastra, sama seperti musik, sama seperti film gitu. Jadi tergantung senimannya mau bilang apa gitu. Jadi kalau misalnya kita bicara mural, sebetulnya kita bicara media untuk mengungkapkan sesuatunya apa ya tergantung senimannya gitu. Nah kalau kami sih lebih mengajak kawan-kawan mural ini lebih menyalurkan getaran-getaran positif lah gitu. Getaran jiwa, ambience gitu. Biar kalau kan mural teh rata-rata tembok publik ya, Kang ya, tembok publik ada di tempat umum gitu ya. Kan kalau misalkan kita bikin sesuatu yang enggak memotivasi, enggak membuat getaran positif, sayang ya. Betul. Karena orang yang lewat itu banyak banget. Jadi kami berupaya bikin sesuatu yang ketika orang lewat itu merasakan getarannya dan melakukan sesuatu, termotivasi untuk melakukan sesuatu yang positif gitu. Minimal dia senang gitu. Oh ya gitu. Seperti itu. Kalau di mural itu ada aliran nggak? Listrik paling aliran. Mazhab kan gitu ya. Atau sama 4 imam juga. Ada 4 imam ya. Iya. Ada lagi. Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, terus bukan ranah saya itu. Saya yang 4 itu aja. Kecuali Panas Dalam. Iya. Di Panas Dalam ada imam besarnya. Ada imam besar ya? Bapak Haji Pidi Baik itu imam besar saya di Panas Dalam. Imam besar. Ya. Ada imam kecil? Ada. Imam kecil banget segede gini. Saking kecilnya nggak kelihatan. Jadi jarang kita panggil. Oh begitu. Tapi waktu hujan itu imam besar ini rata-rata suka sering pipis. Jadi imam beser. Imam besar dan imam ini memantik ini. Panas Dalam ini liriknya dalam, liriknya kontroversi kan gitu. Oh bukan saya yang bikin itu mah. Bukan ya? Ayah Pidi yang bikin gitu. Tapi rata-rata kalau lirik-lirik Ayah Pidi itu memang tahu mungkin ya kalau dari karya-karyanya, dari Adilan apa segala macam, Drunken Monster tulisannya. Ayah Pidi itu dari bahkan lukisannya kalau misalkan kita lihat memang cara berpikirnya adalah dekonstruktif gitu. Mencoba mengkonstruksi ulang hal-hal yang udah ada di masyarakat gitu sih kira-kira. Di luar kebiasaan masyarakat. Di luar kebiasaan masyarakat. Kan beliau kreatif itu nggak boleh sama. Kreatif itu harus beda gitu. Ya. Bisa nggak itu diterjemahkan? Bisa juga sama, kreatif juga nggak apa-apa. Jadi kalau misalkan saya sama Ayah Pidi kan jadi sama ya. Saya beda, saya mah boleh sama ya. Begitu. Itu kreativitas. Semakin kesana asa semakin begitu. Asa makin liarnya. Kayak filosofis gitu. Oke, Kang Alga ini kan di sebagian masyarakat mural ini kadang-kadang nggak enak sih dipandang. Ini kok mengganggu sekali kan gitu. Ya. Coretannya apalagi kalau isinya kritik pejabat, ini bagus. Kira-kira tujuan Kang Alga sendiri apa sih? Sebenarnya saya pengen coba ngajak gini dulu, karena mural itu media yang sama kayak lagu. Sebetulnya kita juga bisa menyikapi siapa yang ada di balik mural itu. Ya kan, misalkan ada mural yang kita nggak enak lihatnya, mungkin seleranya aja nggak match gitu. Ya. Misalkan Akang misalkan denger lagu yang aduh denger anginnya abuskan. Ada kayak gitu yang bisa. Iya. Itu bukan masalah nggak enakan, tapi estetiknya aja, nilai estetiknya beda. Toh kawan-kawan saya yang lain gitu ya dengan getaran yang sama menikmati hal tersebut. Gak incas ya? Ya, tapi ada juga yang senangnya lagu-lagu cinta. Oh cintaku, engkau sedang di mana? Misalkan gitu ya. Oh yang indah itu ya gitu. Nah masyarakat itu punya nilai estetik tersendiri gitu. Masyarakat punya nilai estetik, yang bikin karya punya nilai estetik. Kadang-kadang ini enggak match gitu. Jadi kalau misalkan kita pengen dinikmati oleh masyarakat, maka bikin sesuatu yang memang match, sesuai, fit, compact dengan nilai estetik di masyarakat gitu. Nah masyarakat mah senangnya lagu oh cintaku ya kayak gitu-gitu. Kalau aja nih ngomong ya segmennya beda gitu. Nah mungkin kalau misalkan yang mural-mural yang keras-keras itu juga memang segmennya memang bukan untuk masyarakat gitu, untuk bukan masyarakat umum, tapi untuk ceruk-ceruk khusus, misalkan buat para pejabat gitu. Masuk di barang buat polisi.
nggak semua pejabat buruk, nggak semua polisi buruk. Mungkin pejabat korup, polisi korup yang dituju maksudnya gitu kan. Kalau baik-baik aja mah ngapain tersinggung ya? Operasional lah ya. Operasional. Wanita sekolah Bandung punya saingan. Operasional Bos. Nah, gitu. kalau mural ini cenderung lebih ke pesan moral Ya, atau lebih ke artistik aja? tergantung zaman ya. Kalau dulu memang mural itu menyampaikan sesuatu ya, misalkan hieroglif itu dia catatan sejarah sebetulnya gitu kan ya. Catatan sejarah ketika pembangunan ketika Raja Tutankhamen misalkan lagi ngapain, terus pengikutnya seperti apa, itu dijelaskan gitu ya dalam gambar gitu kan ya. Gitu Firaun itu kegiatannya apa aja itu dijelaskan. Terus ada mural yang misalkan menara setinggi 30 meter itu ya. Itu memang digambarnya cerita tentang apa ya? Cerita tentang kepahlawanan. Gitu. Mural yang cukup terkenal di gereja-gereja Michelangelo itu bikin getaran-getaran ketika orang yang masuk gereja itu ngerasa, aduh saya itu kecil, Tuhan itu agung sekali gitu. Ada tujuan walaupun verbal atau non verbal gitu. Nah, setiap mural yang dibuat itu pasti punya tujuan, walaupun kadang-kadang si senimannya tanpa tujuan aja. Minimalkan ada yang coret-coret nih grafiti misalkan saya nih lega tulisan dengan hurufnya aneh-aneh. Sebetulnya tujuannya cuma tagging aja, nandain bahwa itu yang gambar saya. Jadi masalah tujuan maksud dan tujuannya itu tergantung sama si pemuralnya gitu. Walaupun kalau sekarang banyak sekali mural dalam beberapa kategori ya. Ada 3 yang saya tahu ya. Satu memang vandal. Vandal itu coret-coret gitu ya. Vandal itu mencakup 2 hal. Kalau saya mempelajari dulu di desain produk ya, saya pernah mempelajari tentang budaya utilitas publik ya. Jadi vandal itu ada 2 hal. Satu, merusak surface. 2, merusak struktur. Jadi kalau misalkan ini saya vandal nih. Vandalnya bisa 2 macam. Bisa saya coret-coret, semprot-semprot pilok jadi warnanya agak kayak gini, atau saya patahin. Itu juga vandal. Gitu. Nah, itu yang sifatnya vandal. Yang kedua, yang sifatnya memang for fun gitu. Ngegambar aja. Yang penting mah dia senang, udah selesai. Mau gambarnya nama saya, mau gambarnya wajah K-pop gitu ya, mau wajah artis, yang penting senang, for fun gitu, art for fun gitu kan. Yang 3 memang yang ada muatannya, mau kritik, mau himbauan gitu. Jadi memang sampai saat ini ya ada 3 hal itu. Kalau misalkan kita cari mural itu kayak gimana sih? Kalau di publik ya mural itu ada 3 macam seperti itulah, karena kalau kita kategorikan secara besar. Artinya tergantung gimana nuansa hati si senimannya itu ya. Ya, tergantung maksud senimannya mau ngapain gitu. Gitu. Kalau saya dan kawan-kawan biasanya ngemural kadang-kadang senangnya itu masuk ke gang-gang. Di gang gitu ya, ketemu warga gitu. Ibu, Bapak, kita mau ngecat mural, kita bareng-bareng yuk gitu ya. Pengen gambar apa gitu. Karena bagi kami gambar itu adalah sesuatu yang bisa memberikan hal-hal atau getaran-getaran pada publik gitu ya. Getaran publik. Ya, jadi ketika ada efek gak yang diinginkan dari getaran publik itu? Misal gini, satu wilayah asalnya kotor, ya kotor. Di mural sama warga bareng-bareng, karena kita itu pengennya karya itu karya bersama, bukan karya kami. Tapi warga juga ikut terlibat di kegiatan mural tersebut. Biasanya satu, tempatnya jadi lebih bersih. Gitu, karena ketika orang ngotorin itu sayang jadi kotor gitu. Terus biasanya jadi suka ada yang jaga, ibu-ibu gitu ya, tiba-tiba nanemin pot, bikin hidroponik gitu kan ya, dari polybag apa segala macam, bikin tanaman digantung-gantungin. Jadi sebetulnya mengaktifasi ruang-ruang yang asalnya tidak aktif aja gitu. Dampaknya ya akhirnya jadi hidup. Si tempat itu jadi hidup, jadi enakeun, jadi layak untuk dinikmati, jadi layak untuk ditinggali. Karena kan kota mah bukan tempat untuk kita diem aja, tapi tempat untuk kita beraktivitas gitu. Jadi lebih nyaman, lebih enak dipakai aktivitas, lebih apa ya? Pokoknya lebih gunakan itu surem gitu kan. Surem. Ya, tercekuem gitu kalau bahasa Jerman namanya. Terwad lah.
terungkan. Terungkan Siti. Saya kembali ke lirik-lirik Panas Dalam. Oke. Lirik Panas Dalam ini menggugah. Siapa yang gugah? Bobo. Nah, kira-kira pilihan-pilihan liriknya itu terintuisi dari apa itu? Nah, itu saya nggak tahu sebetulnya, karena yang nyiptain bukan saya, Ayah Pidi itu teh. Tapi kalau saya lihat sih sebetulnya intuisinya memang ditangkap dari keseharian ya, gitu, keseharian mendapatkan apa dan segala macam diekspresikan gitu kan, diekspresikan lewat kata-kata. Kan memang beliau nyusun kata-katanya keren tuh, jagoan tuh ya, dari quotes lah, dari apalah, bahkan jadi novel pun liriknya keren gitu. Ya sepengetahuan saya sih memang diambil dari kesehariannya gitu, menemukan sesuatu, menemukan fenomena ini, fenomena itu, dituangkan dalam sebuah lirik. Tapi karena dekonstruktif itu jadi lebih apa ya, jadi unik gitu. Iya betul. Kayak misalkan ngomongin emansipasi wanita misalkan, kan kalau misalkan kita ngomongin emansipasi wanita dengan kata-kata yang normal gitu ya, wanita harusnya sederajat dengan pria, memiliki hak yang sama, gitu kan ya. Tapi kan bisa jadi gini kalau Ayah Pidi, cita-citaku ingin menjadi polwan, mana mungkin aku hanya lelaki. Ya memang secara kodrat juga udah beda, udahlah jangan maksa-maksain. Itu padahal itu ngomongin emansipasi loh, betul, gitu kan? Ya nggak, cuma cara gaya penuturannya berbeda. Gitu. Itu bisa maksudnya gini, kok mampu membaca batas dimensi ya? Ah itu saya nggak tahu, itu masih Ayah bukan saya. Tapi rata-rata seniman gitu ya. Iya betul. Kami itu di kampus dan seniman-seniman lainnya memang diajarkan untuk melanggar batas-batas tersebut, karena bagi kami kreativitas itu bebas nilai gitu loh. Misalkan gini, korupsi gitu ya. Ada korupsi yang ketahuan, ada yang enggak. Nah yang enggak ketahuan itu kreatif. Korupsi itu yang ketahuan. Ya? Kreativitas itu bebas nilai. Kreatif itu nggak pernah salah, nggak pernah benar gitu kan ya. Karena kalau misalkan kita ngomongin masalah benar salah dalam kreativitas, itu nggak akan si kultur kreativitasnya itu nggak akan keluar gitu. Ngegambar misalkan, gambar apa ya? Gambar manusia. Bener nggak, bener salah nggak ya? Itu udah repot lagi tuh masalah bener salah tuh. Belum lagi kita mau pelajari struktur. Kalau misalkan kita belajar struktur, itu orangnya ditampilin, bahkan nggak pakai baju, ya kan? Saya pernah gambar, cuma pakai celana kolor doang, set ototnya digambarin. Tapi mang ini mas tenang aja, karena gambarnya mang. Jangan dipikir yang aneh. Iya. Mang juga harus digambar ya. Harus digambar. Kan kalau Yunani kan gitu kan, mang ototnya gimana gitu kan ya. Kalau misalnya pegang pacul, ini otot ini ada otot ini yang ini tuh harus kena digambar gitu kan. Misalnya ini urat-urat apa itu tuh harus kena digambar. Kalau misalnya kita ngomongin wah ini mah dalilnya itu dan segala macam, itu nggak akan kena dulu gitu, karena yang paling penting sebetulnya pemanfaatan dari ilmunya. Kalau kita udah bisa si basicnya, manfaatinnya untuk apa ya silahkan gitu. Tapi kalau misalkan kita basicnya aja riweuh gitu ya, kreativitas ini boleh apa enggak, jangan atau bisa dan segala macam, yang akan masuk ke wilayah itu gitu. Karena ya itu tadi, kreativitas pada awalnya memang bebas nilai. Oke. Kang Alga, mural itu media, salah satunya media untuk menyampaikan undang-undang, mengkritik lah kira-kira. Ya. Tapi pernah nggak karyanya malah dikritik? Selalu ada ya. Manusia itu adalah makhluk pengkritik paling hebat kalau menurut saya ya. Jadi pernah dengar kisah yang anak sama bapak naik unta? Ya kan? Kalau dari kisah tersebut kan sebetulnya nggak ada yang terlepas dari kritik sebetulnya. Mau bapaknya di atas, anaknya di bawah, dikritik juga. Itu bapak ya kurang ajar sama anaknya, kasihan. Ya udah, anaknya naikin di atas, bapaknya di bawah. Itu bapak ya kasihan banget, katanya ditindas sama anaknya. Ya udahlah kita naik ontanya dua-duanya. Naik. Itu anak sama bapak nggak tahu adab, ontanya kasihan ditumpakin berdua gitu kan ya. Turunlah dua-duanya gitu kan, naik onta gitu kan. Masih dikritik aja. Itu ada bapak sama anak, goblok banget. Ada onta malah jari kiri. Iya. Nggak mungkin kita terlepas dari kritik. Kritik mah udah biasa. Tinggal ya gimana kita nyikapinnya. Gitu. Kalau saya sih
nggak pernah ribet sama kritikan ya gitu, dan mengantisipasi juga karena kan kesel ya dengar kritikan teh gitu. Biar nggak dikritik ya lakukanlah hal yang setransparan mungkin, sedemokratis mungkin, gitu. Gambarnya diasein sama yang punya gedung gitu kan ya, ajakin masyarakat gitu biar terlibat. Jadi mau kritik juga ada kali bareng-bareng. Seniman yang anti kritik berarti seniman amatiran. Amatiran ya. Hamba yang anti kritik berarti hamba amatiran. Betul. Dikit-dikit marah gitu. Dikit-dikit marah kok dikit-dikit. Iya. Kira-kira dalam perjalanan sebagai seniman mural, ya, fenomena apa yang paling menggelegar menurut Kang Aga? Ini biasa aja ya, nggak ada ya. Ya mungkin menariknya adalah ini adalah karya seni yang langsung bersentuhan sama masyarakat kan. Jadi saya itu bikin desain ya. Bikin desain itu biasanya buat korporasi-korporasi. Saya dibayar bikin logo dan verifikasinya, turunin implementasinya dan segala macam gitu kan ya. Terus bikin film gitu kan ya, film layar lebar pernah, film pendek pernah. Terus bikin komik apa segala macam. Nah, mural ini adalah salah satu yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Ketika kita gambar teh orangnya ada di belakang gitu ngeliatin gitu ya. Oh, panona sagade sebelah oh nya gitu kan. Itu yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Jadi memang lebih apa ya, lebih adrenalin rasnya lebih tinggi memang gitu. Dan mural itu sesuatu yang cukup unik. Akan cobain gambar di kertas gini mah lebih mudah bagi kami, gambar gitu ya, di kertas, tapi di kertas kecil. Pas gede kan itu teh mentalnya juga harus kuat gitu. Karena mau nyoret gede di atas kuasa, diliatin satu orang di belakang juga nggak ada yang sebenarnya gitu. Jadi ini hal yang langsung bersentuhan dengan masyarakat gitu. Apalagi ini karya seni ya. Iya, nggak seni-seni banget juga, saya beneran. Iya. Gitu sih. Tapi ya mungkin karena langsung itu prosesnya dilihatin. Kan kalau kita manggung nih, saya manggung sama Depan Salam. Kan mereka nggak tahu lihat kita latihannya Konjira salah-salah gitu kan ya. Terus misalkan ngaransemennya kayak gimana nggak ketahuan. Kalau di mural langsung kelihatan gitu. Bahkan banyak juga yang ngeliatnya udah pesimis dari awal karena memang dalam prosesnya si mural teh awal-awal mah kan jelek ya. Iya. Kalau belum jadi mah belum kelihatan sebetulnya. Nah, gambar itu eta nonyong sih. Iya. Gitu kan. Awal kali dulu terjun ke mural ceritanya gimana? Ospek, gara-gara ospek saya mah beneran. Jadi tahun 2003 itu saya kan di keluarga mahasiswa seni rupa itu tadi. Tapi kalau mural ya, kalau graffiti masih saya lebih awal ya. Dulu mah karena disuruh senior. Saya masuk di ITB 98. Suruh senior bikin poster. Tolak dulu fungsi ABRI gitu kan ya. Iya. Anak keren juga poster gitu kan ya. Kan kalau poster saya suka minta ke sini nih, ada pabrik pikiran rakyat di sini kan. Kalau malam-malam habis mereka cetak itu banyak gulungan sisa. Saya suka datang, pura-puranya beli. Pak, maaf saya dari dari ITB, mahasiswa dari ITB mau beli kertas. Buat apa? Buat tugas di kampus gitu kan. Wah, kalau buat tugas mah nggak apa-apa. Ini ambil aja gulungan bekas. Jadi gulungan bekasnya, sisa gulungan cetak koran itu suka dikasihin, nggak dibayar. Dan mereka juga daripada dibuang gitu kan ya, itu dibawa ke kampus, terus kita gambarin. Lama-lama kan capeknya. Ya udah aja lah, kita beli cat semprot, kita semprotin di tembok. Jadi saya gerilya tuh keliling Jalan Dago tuh. Lihat ada polisi di mana, ada satpam BCA atau enggak gitu kan ya. Kan rumah gede-gede tuh suka ada satpamnya tuh, baru tuh lah. Tolak di fungsi ABRI, lari gitu. Iya. Baru tol ada motor kan ya, nyumput di got ya. Motornya nggak pergi lompat, jadi cuma tol doang. Ada yang iseng tambahin belakangnya. Iya. Kadang-kadang tulisannya kejelasan nggak ada buru-buru gitu kan ya. Ya awalnya sih itu sih, lama-lama mungkin karena saya di seni rupa jadi
coba menampilkan yang lebih estetik lah gitu, tulisan lebih bagus-bagus gitu. Dan mungkin kesini juga ya akhirnya berubah. Tapi itulah mungkin awal mulai. Enggak, dari SMP saya suka coret-coretnya sebetulnya mah di SMP. Cuman karena mungkin pengetahuannya segitu-gitunya ya, jadi ya gambarnya juga seadanya aja. SMA bikin gambar potret dulu gitu kan ya, kelas digambarin gitu, itu juga pernah sih. Cuman kayaknya dari lumayan kecil lah sering coret-coret di tembok ya, dari SMP kalau nggak salah. Oke. Selama mengerjakan seni mural lebih ke gerakan moral atau lebih ke artnya? Jadi sebetulnya kalau gerakan moral sama art itu nggak bisa dipisahin kalau menurut saya ya. Jadi memang satu helaan nafas yang sama gitu. Karena setiap kita berbicara tentang karya itu satu helaan nafas yang di situ ada unsur estetik yang kita pikirin juga, ada message yang kita imbuhkan juga gitu. Jadi agak susah gitu kalau misalkan kita membuat sesuatu yang terlepas satu antara lainnya gitu. Bisa aja sih tulisannya misalkan, udahlah ini mah gak usah dibagus-bagus, tulisan aja misalkan, buanglah sampah pada tempatnya misalkan. Atau Kang Pisman itu kan gerakan Zero Waste Bandung ya, Kang Pisman. Tulis aja Kang Pisman kan enggak, fontnya kita pilih gitu ya. Jadi ada unsur estetik juga yang kita libatkan gitu. Jadi bagi saya itu nggak bisa dipisahkan gitu. Itu adalah satu mata uang yang sisinya berdampingan, estetik, pesan atau pesan moral gitu ya, itu selalu dilibatkan. Karena pasti mikir sebelum berkarya itu pasti mikir dulu. Oke. Closing statement dari Kang Aga untuk para kader Gerakan Pemuda Ansor agar bisa menyampaikan pesan lewat mural. Wah ini rada panjang nih. Jadi sebetulnya bikin mural itu nggak semudah yang dibayangkan atau yang dilihat. Jadi prosesnya panjang. Bikin desain dulu, perencanaan dan segala macam. Tapi kalau misalkan kawan-kawan memang tertarik, kawan-kawan memang mesti harus lebih serius aja belajarnya, karena satu memang mural ini nggak mesti semua jago gambar gitu. Jadi ada wilayah-wilayah yang memang ini adalah kerja tim memang benar-benar kerja tim gitu. Jadi nggak mesti semua jago gambar, tapi yang harus dilakukan adalah kerjasama yang kompak dan disiplin gitu sebetulnya untuk mengikuti proses yang panjang ini. Kalau kawan-kawan ingin membuat mural, kalau menurut saya yang lebih diangkat lebih dulu adalah motivasi belajarnya. Karena kayak yang gampang sebetulnya mah enggak gitu. Nah tinggal kalau motivasi nyamun ke yang mah pasti bisa gitu. Kadang-kadang banyak orang juga yang gampang lah kerjain aja sama sendiri gitu ya, tapi nggak jadi teh nih kan, atau riweuh aja. Karena si prosesnya juga nggak terlewati dengan cukup baik gitu. Misalkan proses desainnya nggak benar gitu kan ya, nyampur warnanya asal-asalan gitu kan ya, sketsanya sampai akhirnya jadi hasilnya juga tidak bisa dinikmati dengan cukup baik. Tapi saya yakin siapapun bisa belajar mural, karena bahkan negara kita itu salah satu perjuangannya dulu lewat mural. Betul. Tulisannya merdeka atau mati. Betul. Itu kayak biasa aja. Coba bayangin nih kawan-kawan ya, zaman dulu ya, ketika kita mau ngomong merdeka aja bisa ditembak Belanda. Betul. Terus wawaniana nulis merdeka atau mati, tetangga bisa lapor. Ya, dibedil. Yang punya tuh ya, dibedil. Kamu gitu. Dibedil, dibedil. Kan? Atau dibedel. Gitu. Jadi pasti bisa. Pahlawan kemerdekaannya sih bisa, masa kita nggak bisa ya? Oke, terima kasih Kang Aga. Sama-sama. Hatur nuhun. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan ketemu dengan para artis yang lain. Temani AA bernyanyi di sini. Demi cinta engkau berikan buku-buku dan cindera mata.